Sudah punya sertifikat pendidik? Kalau belum, sudah tahu apa saja proses PPG yang harus dilalui oleh mahasiswa PPG setelah dinyatakan lulus pretest PPG? Kalau mau tahu infonya, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait apa saja ya proses PPG yang harus dilalui oleh mahasiswa PPG ya setelah dinyatakan Anda lulus pretest PPG. Jadi ada beberapa tahapan ya teman-teman yang harus dilalui sebelum teman-teman dinyatakan lulus PPG dan berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Ya, tahapan inilah yang harus dijalani kurang lebih 6 bulan teman-teman. Tetapi ada aturan baru nih teman-teman. Kabar gembira untuk teman-teman PPG yang diangkat hingga tahun 2015 maka mempunyai rekognisi pembelajaran sebanyak 24 SKS ya. Sementara untuk teman-teman yang diangkat mulai tahun 2016 atau teman-teman guru dalam jabatan ya yang diangkat mulai tahun 2016 hingga tahun 2025 nantinya, maka hanya mempunyai beban belajar atau bonus ya teman-teman. Bonus SKS itu sebanyak 18 SKS. Jadi masih akan menjalankan proses pembelajaran itu sebanyak 18 SKS itu. Mana kita ketahui teman-teman bahwasannya beban belajar untuk pendidikan profesi guru itu adalah sebanyak 36 SKS. Seperti itu ya. Jadi untuk yang diangkat hingga tahun 2015, rekognisi pembelajaran yang diberikan adalah sebanyak 24 SKS. Kemudian yang diangkat mulai tahun 2016 hingga tahun 2025 nanti maka mempunyai rekognisi pembelajaran sebesar 18 SKS. Adapun tahapan proses PPG adalah pada pasal 18 ya dikatakan bahwasannya untuk pembelajaran PPG itu dilaksanakan dengan cara luring dan ataupun daring. Nah, kalau begitu langsung saja kita cek ya apa saja tahapan proses pembelajaran PPG setelah teman-teman sudah dinyatakan lulus pretest PPG. Jadi kita buka rujukan kita teman-teman, yakni Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik. Jadi pada pasal 19 itu dikatakan bahwasannya untuk pembelajaran mahasiswa program PPG itu terdiri yang namanya pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran. Pendalaman materi ini melalui analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Kemudian ada pengembangan RPP ya, yang mana di sini pengembangan RPP-nya melalui desain pembelajaran inovatif minimal berupa pembelajaran berbasis masalah dan juga berbasis proyek. Kemudian ada namanya praktik pengalaman lapangan teman-teman, yang mana PPL ini ya dilakukan dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian pada pasal 20 ya teman-teman dikatakan bahwa setelah dilaksanakan pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran, maka selanjutnya akan diadakan uji komprehensif ya, yang mana hasil uji komprehensif ini menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti praktik pengalaman lapangan atau PPL teman-teman, sebagaimana dijelaskan pada pasal 21 ya, yang mana bahwasanya selama mengikuti praktik pengalaman lapangan atau PPL, maka mahasiswa ini dinilai oleh guru pamong dan dosen. Jadi ada 3 aspek penilaian yang dilakukan oleh guru pamong dan dosen, yakni pengetahuan, kemudian ada keterampilan, dan juga ada perilaku. Biasanya pada saat pelaksanaan PPL teman-teman, mahasiswa PPL itu sambil melakukan Zoom ya, jadi dipantau oleh dosen itu melalui Zoom.
Kemudian dilanjutkan pasal 22 teman-teman, bahwasanya hasil dari PPL ini menjadi prasyarat ya untuk mengikuti uji kompetensi mahasiswa. Jadi uji kompetensi mahasiswa ini terbagi dua lagi teman-teman. Ada namanya uji kinerja, kemudian ada namanya uji pengetahuan. Nah, uji kinerja ini sendiri penilaiannya ada dua, yakni praktik pembelajaran, kemudian ada penilaian portofolio. Jadi terbagi-bagi teman-teman ya. Untuk uji kinerja tadi tujuannya adalah untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan mahasiswa, sementara untuk uji pengetahuan tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman konsep atau materi capaian pembelajaran lulusan mahasiswa. Jadi uji kinerja tadi teman-teman ada dua ya, yakni praktik pembelajaran dan penilaian portofolio. Kemudian kita lanjut ke uji pengetahuan ya. Jadi uji pengetahuan ini dilakukan dalam bentuk tes tertulis yang dilaksanakan berbasis komputer secara daring atau luring. Nah, disinilah banyak teman-teman yang hasilnya kurang memuaskan teman-teman. Ya, banyak teman-teman yang terkendala di sini karena tidak lulus pada proses uji pengetahuannya. Kemudian diperjelas ya pada pasal 26 bahwasanya jika ada mahasiswa yang belum lulus uji kompetensi, maka tentunya dapat mengikuti uji kompetensi kembali teman-teman ya, dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri ya untuk melakukan uji kompetensi pada panitia nasional. Jadi mendaftarnya hanya untuk mengikuti uji kompetensi saja teman-teman, tidak mesti mengulang proses pembelajaran dari awal, yaitu pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, penilaian portofolio. Tidak mesti, hanya mengikuti ujian kompetensi saja atau bagian yang akhir saja ketika teman-teman dinyatakan tidak lulus pada uji kompetensi tersebut. Jadi inilah sekiranya tahapan proses PPG yang harus dilalui oleh teman-teman yang sudah dinyatakan lulus pretest PPG. Yang pertama tadi adalah proses pembelajaran ya, yang kedua adalah uji komprehensif, yang ketiga tadi adalah PPL, dan yang keempat adalah uji kompetensi berupa uji kinerja dan uji pengetahuan. Dan sebagai informasi tambahan adalah bahwasanya jika teman-teman ingin mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan sertifikat pendidik ini, maka silahkan teman-teman mengikuti terlebih dahulu yang namanya program guru penggerak. Ya, jadi kalau teman-teman memiliki sertifikat guru penggerak, maka teman-teman tidak mesti mengikuti 4 tahapan pembelajaran PPG ini. Hanya teman-teman langsung mengikuti uji pengetahuan atau ujian yang paling terakhir saja, seperti itu ya. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.